Sering ada pernyataan yang beredar di kalangan umat bahwa gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terkait dengan pernyataan ini dapat dimengerti bahwa Yesus menjadi pengikat dan peletak dasar iman Katolik. Dengan demikian, apakah Yesus dapat dikatakan sebagai pendiri gereja? Konsili Vatikan Pertama dalam dokumennya tentang iman, Dei Filius, menyebut jelas bahwa Allah lewat putranya menetapkan dan membentuk gereja. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dalam refleksi Konsili Vatikan Kedua, terlebih dalam dokumen tentang gereja Lumen Gentium. Dikatakan di dalamnya, Bapa menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman pada Kristus dalam gereja yang kudus. Gereja kemudian disebut sebagai tubuh Kristus karena didirikan oleh Yesus Kristus sebagai tubuhnya untuk melanjutkan karya penyelamatannya. Maka gereja ada dan nyata karena Kristus. Gereja hidup hanya karena Dia, di dalam Dia, dan oleh karenanya. Pernyataan bahwa gereja didirikan oleh Yesus oleh Konsili Vatikan Kedua diperlihatkan pula dengan bagaimana Roh Kudus menguduskan, menuntun, serta menyertai gereja, sehingga gereja disebut sebagai kenisah Roh Kudus. Roh Kudus menuntun gereja untuk terus-menerus memperbaharui diri supaya semakin pantas menjadi tubuh Kristus, mewartakan dan mengikutinya bagi karya keselamatan Allah. Dalam Injil Matius, utamanya bab 16, dikisahkan bagaimana Kristus mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu Petrus. Kisah ini menunjukkan bahwa bukan Petrus atau para rasul yang mendirikan gereja. Memang diperlihatkan bahwa gereja didirikan di atas batu karang, yaitu Petrus, tapi Yesus sendirilah yang mendirikannya. Ia yang meletakkan dasarnya. Paparan Injil Matius memperlihatkan tentang ciri rasuli yang hierarkis dalam tubuh gereja Kristus ini, dengan peran khas Petrus di dalamnya. Petrus dikatakan diberi kunci yang menunjukkan pada kuasa atau kewenangan yang diberikan Yesus kepada Petrus untuk menguatkan umatnya, untuk menggembalakan umatnya, serta memimpin jemaat perdana sebagaimana dikisahkan dalam kitab para rasul. Konsili Vatikan Kedua menyebut pula bahwa gereja yang didirikan Yesus Kristus adalah gereja yang satu dan tunggal. Gereja yang satu dan tunggal tersebut adalah gereja yang berakar pada tradisi dan penggembalaan para rasul yang dibangun di atas Petrus. Tentang ini pula, Santo Paulus menyebut gereja dibangun di atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam gagasan tersebut kita dapat melihat dan memahami bahwa bagi gereja Katolik, gereja ini didirikan sendiri oleh Yesus Kristus, bukan oleh upaya manusia, bukan juga karena kekuatan para rasul. Memang gereja memiliki tata organisasi dan juga sebagai tubuh sosial, akan tetapi semua itu merupakan wujud dari kenyataan terdalam gereja sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh dengan segala kerapuhan dan kelemahan umatnya, gereja selalu dipanggil untuk memperbaharui diri terus-menerus agar semakin hidup menyerupai Yesus Kristus, sungguh menjadi gereja Kristus yang kudus.